Bab ke-95. Bab 95, Monster Savran jatuh. Gelombang demi gelombang. Berdengung. Tiba-tiba sosok lelaki tua kurus kering itu menjadi kaku, kedua matanya menatap lurus, dan bola matanya yang merah terlihat jelas. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Frekuensi getarannya menakutkan, bahkan semakin cepat dan semakin cepat. Terdengar suara dengungan cepat di udara. Melihat pemandangan ini, pupil mata iblis berambut putih itu mengecil, seolah dia telah menyadari sesuatu. "Tunggu!" Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Itu juga terjadi pada saat ini. Orang tua kurus kering itu membuka mulutnya, matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Detik berikutnya, terjadilah ledakan dahsyat. Orang tua yang layu itu benar-benar meledak menjadi kabut berdarah di udara. Tak ada tulang tersisa. Adegan ini benar-benar membuat banyak biksu yang menonton pertunjukan itu tercengang. Pusat kekuatan puncak King Worm mati begitu saja? Lagi pula, mengapa kematian ini terlihat begitu familiar? Mereka tak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian di pelelangan beberapa waktu lalu, saat ahli puncak alam Shadowing Void dibunuh dengan mudah oleh Zhao Xian. Meskipun keduanya meninggal dengan cara yang berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, hanya Zhao Xian yang dapat melakukan metode aneh ini. Tingkat kultivasi ahli puncak alam raja telah diturunkan ke puncak alam kekosongan yang menghancurkan, dan kemudian dia terbunuh seketika menggunakan metode aneh ini. Betapa menyimpangnya metode ini. Memikirkan hal ini, banyak biksu tidak dapat menahan gemetar. Mengerikan sekali. Di sisi lain, 3 pembangkit tenaga listrik alam raja juga menjadi pucat pada saat ini. Untungnya, mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa selama pelelangan, dan mereka tidak memprovokasi kamar dagang King Yun dan Zhao Xian. Jika tidak, bahkan mungkin nasib mereka lebih buruk daripada nasib lelaki tua yang layu itu. Kematian mendadak lelaki tua yang sudah renta itu menggemparkan banyak orang. Yang lebih mengejutkan adalah gorila iblis berambut putih. Dia sudah menduganya. Karena saat Zhao Xian mengulurkan tangannya, dia jelas merasakan aura yang familiar. Itu jelas kekuatan domain. Bidang ini sangat kuat. Setidaknya di bawah wilayah kekaisaran, tidak ada yang dapat menandinginya. Jika tingkat kultivasinya tidak berkurang, dia akan mampu mengatasinya. Tapi sekarang, dia hanya memiliki alam raja lapisan ke-7, dan bahkan sulit untuk memperluas alamnya. Kekuatan aneh itu tidak hanya menghalangi kultivasinya, tetapi juga menghalangi semua kemampuan yang berhubungan dengan kultivasinya. Jadi sekarang, sekalipun dia punya pengalaman menerobos alam raja, dia tetap hanya bisa mengaktifkan kekuatan yang termasuk dalam lapisan ke-7 alam raja. Sesuatu yang buruk terjadi. Dia tampak pucat. Dari mana sebenarnya manusia ini berasal? Dia berpikir dalam hati. Untuk menangkap Zhao Jing hidup-hidup, dia membuat rencana yang sangat matang. Bahkan mengambil tindakan secara pribadi. Hanya untuk dapat menangkap Zhao Jing dengan aman dan menyingkirkan para tetua pelindung di belakang Zhao Jing. Saya tidak menyangka. Tetua pelindung di belakang Zhao Jing tidak menunggu, melainkan menunggu keberadaan yang lebih menakutkan. Ia tak pernah dapat membayangkan mengapa sosok mengerikan seperti itu akan muncul di tempat terpencil ini. Artinya, bahkan dinasti Jingyue dalam kesannya tidak akan pernah bisa disingkirkan dengan mudah. Domain lawan dapat dengan mudah membunuh makhluk apapun di bawah wilayah kekaisaran. Dan sekarang, hanya Raja Alam lapisan ke-7. Dia sekarang seperti ikan di talenan, ditinggalkan untuk disembelih. Namun meski begitu, gorila iblis berambut putih itu tidak merasa tenang. Mengaum! Gorila iblis berambut putih itu tiba-tiba meraung ke arah Zhao Xian. Matanya merah, dan energi iblis yang sangat kuat keluar dari mulutnya. Energi iblis menutupi langit dan secara bertahap naik ke tubuh gorila iblis berambut putih, dan segera mengembun membentuk bayangan raksasa. Bayangan raksasa itu juga tampak seperti gorila iblis berambut putih,
tetapi lebih besar dan oranye lebih mengerikan. Manusia, meskipun tingkat kultivasiku hanya alam raja lapisan ke-7, akan mudah membunuhmu. Dia mengeluarkan kata-kata kasar dan meraung, dan bayangan raksasa di atas sosoknya benar-benar mengikutinya. Saya melihat bayangan raksasa itu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya, lalu menghantam Zhao Xian dengan kabut hitam yang sangat tebal dan mengerikan. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Ketika melambai, ia sebenarnya meremas ruang, seakan-akan ingin meledakkan ruang tersebut. Banyak sekali biksu di bawah yang juga menjadi pucat. Sekalipun tingkat kultivasinya telah sangat berkurang, dia masih dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu. Bukankah seharusnya dikatakan bahwa dia layak menjadi orang yang berkuasa di wilayah kekaisaran? Jika Zhao Xian tidak hadir, mereka semua mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. 3 ahli alam raja juga memandang bayangan raksasa di langit dengan penuh ketakutan. Jika mereka jadi mereka, akan mustahil untuk menghalangi gerakan ini. Tetapi dihadapkan dengan gerakan yang mengerikan seperti itu, Zhao Xian bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kepolosan tergambar jelas di wajahnya. Ingin melarikan diri? Dia berbicara dengan tenang, matanya tertuju pada gorila iblis berambut putih. Ketika suara itu berakhir, gorila iblis berambut putih itu membeku. Dia telah menyiapkan segala macam metode pelarian, hanya menunggu Zhao Xian tertarik oleh bayangan raksasa itu sehingga dia bisa menggunakan metode pelariannya untuk pergi. Dia menyadari bahwa kemampuannya saat ini tidak lagi sebanding dengan manusia di depannya. Jadi cara terbaik adalah mundur. Meskipun sebagai seorang monster savant, agak memalukan dan bahkan memalukan baginya untuk dipaksa mundur oleh manusia Shadowing Void Realm. Namun, untuk menyelamatkan hidup seseorang, apa arti sekadar penghinaan? Tentu saja, saat Zhao Xian menatapnya, semua persiapannya telah hilang. Karena dia jelas merasakan seluruh tubuhnya tersumbat. Tidak ada ruang untuk semua metode pelarian. Manusia, siapakah kamu? Putra suci dinasti kekaisaran? Pewaris keluarga bangsawan? Sebutkan namamu. Beritahu aku dengan jelas. Suasana hati gorila iblis berambut putih itu langsung mencapai titik terendah, dan dia juga mengerti bahwa dia tidak akan segera mati. Jika memohon belas kasihan berguna, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan tanpa ragu. Tetapi dilihat dari apa yang dikatakan Zhao Xian sebelumnya, dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi Zhao Xian untuk membiarkannya pergi. Jadi, bahkan jika dia meninggal, dia jelas ingin mati. Ingin tahu siapa Zhao Xian? Pertanyaan tentang kera iblis berambut putih. Zhao Xian tersenyum sedikit. Saya tidak pernah menyembunyikan nama atau identitas saya. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Nama saya Zhao Xian, dan saya adalah Presiden Kamar Dagang Qingyun di Provinsi Bezhou pada dinastian. Tidak ada identitas lain selain itu. Saya hanya seorang Presiden Kamar Dagang biasa. Setelah kata-kata itu diucapkan, gorila iblis berambut putih itu tampak terkejut, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jadi begitu. Ayo kita lakukan. Zhao Xian tidak sopan mengenai hal ini. Dia tetap mengangkat tangannya dan segera menggenggamnya dengan telapak tangannya. Terjadilah ledakan. Gorila iblis berambut putih juga meledak dan berubah menjadi bola kabut darah, melayang di udara. Jelas sekali, gorila iblis berambut putih itu tidak menyangka Zhao Xian berkata jujur sebelum dia meninggal, tetapi sengaja menggunakan kalimat ini untuk membodohi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ketua kamar dagang biasa memiliki cara yang mengerikan seperti itu? Bisakah dia memiliki kemampuan mengerikan untuk mengendalikan hidup dan mati semua pendeta di bawah kerajaan kekaisaran? Bagaimana dengan pembohong? Di sisi lain, dia menyaksikan gorila iblis berambut putih itu meledak dan jatuh. Ada ekspresi kosong di wajah mereka. Bukannya dia tidak punya perasaan tentang pelariannya. Tetapi, terlalu indah. Kemunculan gorila iblis berambut putih dan lelaki tua kurus kering itu membuat mereka merasa sangat tertekan.
bahkan mereka berpikir mustahil untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, bahkan tak sampai 1 jam berlalu dalam waktu singkat, alur ceritanya berubah-ubah. Orang yang mengambil tindakan tersebut bukanlah seseorang dari dinastian, melainkan Presiden Kamar Dagang Wilayah Terlantar Utara. Lawannya adalah iblis kerajaan. Oleh karena itu, meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih merasa sedikit tidak nyata. 3 ahli alam raja terdiam cukup lama, kemudian mereka mengangkat kepala dan menatap Zhao Xian dengan dalam. Tetapi, itu tidak berakhir di sana. Pada saat gorila iblis berambut putih itu jatuh, kabut hitam di langit bergulung-gulung gila seolah-olah mendidih. Segera setelah itu, gelombang napas yang mengerikan datang dari tidak jauh. Dilihat dari auranya, sebenarnya ada beberapa pria yang lebih kuat di puncak alam raja. Para pendeta yang baru saja melarikan diri itu tiba-tiba menatap lurus ke mata. Datang lagi. Bab ke-96. Bab 96, Iblis kabur. Yunlu terkejut. Aura mengerikan keluar silih berganti, menyebabkan banyak pendeta menjadi pucat karena terkejut. Tidak. Seorang raja alam dan iblis puncak raja alam baru saja mati. Mengapa masih ada lagi? Wajah mereka pucat. Bahkan di ibu kota Rajayan, Anda mungkin tidak dapat melihat pemandangan seperti itu, bukan? Sementara para biksu yang tak terhitung jumlahnya tengah berdiskusi, mereka semua mengangkat kepala. Saya melihat 2 wanita berkelahi di udara. Penyihir, cara jahatmu tidak ada gunanya. Kenapa kau tidak menyerah saja dan menangkapku? Salah satu di antara mereka, seorang wanita cantik jelita mengenakan rok lebar warna ungu, berkata dengan dingin dengan mata berbinar. Mendengus! Di hadapannya ada seorang gadis muda dengan sosok yang anggun. Pihak lain mendengus dingin, tidak berniat menangkapnya sama sekali. Sebaliknya, kabut hitam tak berujung keluar dari tubuhnya. Tekanannya sangat kuat. Kedua wanita itu berada di puncak kerajaan raja. Dan tak seorang pun di antara mereka yang menguasai kekuatan medan tersebut. Dari segi kekuatan, keduanya hampir sama. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain jika Anda datang dan pergi. Apa yang terjadi? Mengapa aura Lord Monster Savant tiba-tiba menghilang? Ye Yun Mei, seorang gadis muda, dipenuhi rasa cemas. Dia mengikuti instruksi Lord Monster Savant dan menanggapi di luar kota Hayun. Blokir semua orang kuat yang ingin memasuki kota Hayun. Awalnya, dia berpikir tidak akan ada orang kuat yang datang ke kota Hayun. Tak disangka, begitu susunan upacara pengorbanan disiapkan, seorang wanita cantik di puncak alam raja pun disambut. Demi mencegah wanita cantik itu mengganggu rencana Monster Savant, ia pun menggunakan kemampuan khususnya untuk memikat wanita cantik itu ke alam mimpi dan bertarung selama ratusan ronda. Kupikir dengan kemampuan Master Monster Savant, aku akan mampu menyelesaikan masalah di dalam waktu singkat, lalu aku akan minggir untuk membantu. Aku tidak pernah berpikir untuk menunggu. Aura Lord Monster Savant benar-benar menghilang. Tidak, ini lebih seperti jatuh daripada menghilang. Karena aura yang diberkati oleh Lord Monster Savant di tubuhnya juga menghilang. Sedemikian rupa sehingga ilusi yang ia ciptakan tidak mampu mendukungnya. Akhirnya menjadi seperti sekarang. Setelah pertarungan lain dengan wanita cantik itu, Ye Yun Mei tahu bahwa situasinya telah berubah dan tidak mau tinggal lebih lama lagi. Kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia melarikan diri ke dalamnya dan berubah menjadi aliran cahaya dan segera meninggalkan kota Hayun. Dan dengan kepergiannya, krisis di kota Hayun pun teratasi sepenuhnya. Di bawah, setelah melihat dengan jelas penampakan wanita cantik itu, Hu Yun tiba-tiba menghela napas lega, wajahnya penuh kegembiraan karena selamat dari bencana. Tuan Pavilion Master! Hu Yun menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada wanita cantik di udara. Mendengar ini, Han Xinlan dan Xiao Muran melihat lebih dekat logo di rok ungu wanita cantik itu. Itu jelas simbol Pavilion Guntur Ungu. Yunlu,
penguasa pavilion Zilei. Mereka segera mengenali identitas wanita cantik itu dan terkejut. Apakah dia memang tertarik? Namun sebelum Yunlu bisa mengatakan apapun, sosok lain muncul di bawahnya. Apakah kamu akhirnya berhasil keluar dari kesulitan ini? Itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa lingkungannya telah kembali normal, dan dia menghela napas lega. Penatua Chu? Han Xinlan menatap pria tua berjanggut putih itu dengan heran dan berseru. Tetua Han, apakah Anda melihat seorang wanita muda tadi? Begitu saya mendekati kota Hayun, saya langsung ditarik ke dalam dilema oleh wanita ini. Tidak peduli seberapa keras saya berjuang, saya tidak dapat melepaskan diri, dan tiba-tiba dilema itu menghilang. Kata lelaki tua berjanggut putih itu dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Han Xinlan dipenuhi rasa heran. Artinya, Penatua Chu telah tiba di awal. Apakah hanya karena pemblokiran wanita muda tadi sehingga saya tidak dapat memasuki kota Hayun? Setan-setan ini sungguh canggih dalam metode mereka. Memikirkan hal ini, Han Xinlan bergidik. Jika Zhao Xian tidak mengambil tindakan. Belum lagi mereka, saya khawatir bahkan Tetua Chu dan bahkan Yunlu, penguasa pavilion Zilei, akan binasa di sini. Mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Berita mitra. Jepret senyum. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu. Pelajari lebih. Chu Deshen mengerutkan kening saat melihat ekspresi Han Xinlan. Apakah putri ketujuh baik-baik saja? Yan Min yang bersembunyi di belakang Han Xinlan keluar. Saya baik-baik saja, kakek Chu. Tidak apa-apa. Melihat Yan Min baik-baik saja, Chu Da menghela napas lega. Kemudian dia menatap Han Xinlan dengan bingung dan bertanya. Apa yang terjadi? Sambil bertanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yunlu di sampingnya. Lagi pula, kenapa juga Master Pavilion Gunturungu datang untuk ikut bersenang-senang? Mungkinkah semacam harta karun telah muncul di kota Hayun? Chu Deshen penuh dengan keraguan. Han Xinlan juga tampak tak berdaya dan berkata, Masalah ini agak panjang untuk dibicarakan, dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Seketika, Han Xinlan menjelaskan semuanya secara singkat dan padat, mulai dari pelelangan, hingga kemunculan iblis dan blokade kota Hayun. Mendengar ini, Chu Da menarik napas dalam-dalam. Apa? Tanah tandus di utara ini benar-benar menarik perhatian iblis kerajaan. Wajahnya dipenuhi kengerian. Iblis alam kekaisaran. Keberadaan yang begitu mengerikan, apalagi Northern Wasteland, bahkan jika ditempatkan di dinastian, itu akan menjadi bencana mengerikan yang dapat menghancurkan dinasti tersebut. Bagaimana dengan monsternya? Mata Chu Deshen tiba-tiba menunjukkan keraguan. Jika benar-benar ada iblis tingkat kaisar yang lahir, bagaimana mereka masih bisa ngobrol di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Tidak mungkin iblis alam kekaisaran terbunuh, kan? Dia pikir. Han Xinlan juga perlahan memberitahu Zhao Xian tentang pembunuhan iblis alam kekaisaran. Setelah mengatakan ini, Chu Deshen tertegun di tempat. Asli atau palsu? Presiden Kamar Dagang di Beihuang menghancurkan iblis kerajaan? Tidak hanya itu, dia juga membunuh monster di puncak alam raja? Ini terlalu fantasi. Itu tidak meyakinkan sama sekali. Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yan Min menepuk dadanya dan berjanji. Setelah berkata demikian, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan melirik Zhao Xian di sampingnya. Takut dia akan menyalahkanku. Untungnya, Zhao Xian tidak peduli sama sekali akan hal ini, tetapi meraba-raba mencari sesuatu di tempat iblis itu mati. Di sisi lain, Yunlu juga mempelajari sebab dan akibat dari Huo Yun. Saya juga mengetahui bahwa dua iblis yang menakutkan muncul dan dibunuh oleh Zhao Xian sendirian. Sekalipun Yunlu sudah mendapat banyak informasi, dia tidak dapat menahan ekspresi ngerinya saat ini.
Seorang iblis alam raja ditambah iblis puncak alam raja yang menguasai kekuatan alam. Mereka semua mati di tangan Zhao Xian? Matanya yang indah berbinar, dan dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata putrinya, Xiang Qianqian, yang pernah diucapkannya di telinganya. Bu, meskipun aku benar-benar ingin membalas dendam, aku tetap ingin mengingatkan ibu bahwa Fao Xian sangat menakutkan, jadi sebaiknya jangan memancingnya. Dia tidak memasukkannya ke hati pada saat itu. Lagi pula, dia tidak berminat mengambil tindakan terhadap presiden sebuah kamar dagang kecil. Tapi sekarang, dia benar-benar diam. Dilihat dari situasi saat ini, apa yang dikatakan putri saya mungkin benar. Itu pun masih pernyataan yang ringan. Bagaimana ini menakutkan? Bahkan iblis tingkat kaisar pun jatuh ke tangan Zhao Xian. Melihat seluruh dinastian, sama sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Tentu saja, dia juga mengetahuinya dari Huo Yun. Alasan mengapa Zhao Xian mampu membunuh iblis alam kekaisaran. Zhao Xian dapat mengurangi kekuatan iblis. Monster di puncak alam raja telah direduksi ke puncak alam kekosongan yang hancur, dan monster dari alam kekaisaran telah direduksi ke lapisan ketujuh alam raja. Kemampuan ini benar-benar keterlaluan. Memikirkan hal ini, Yunlu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhao Xian. Pada saat inilah Zhao Xian tersenyum. Bab ke-97. Bab 97. Masa lalu Zhao Jing. Godaan Yunlu. Akhirnya menemukannya. Zhao Xian perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah batu dengan warna menakutkan muncul di telapak tangannya. Inti dari monster Savan dibentuk oleh kekuatan seumur hidup monster kerajaan. Saya pikir itu hanya legenda, tapi saya tidak pernah menyangka itu benar. Tanpa ragu-ragu, Zhao Xian melemparkan batu itu ke dalam cincin penyimpanan. Aku mencari-cari lagi. Sayangnya saya tidak dapat menemukan sesuatu seperti cincin penyimpanan. Sungguh memalukan. Puncak alam raja ditambah iblis alam kekaisaran, bahkan tidak meninggalkan cincin penyimpanan, dan dia kehilangan banyak kekayaan. Zhao Xian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika Anda bisa mendapatkan cincin penyimpanan iblis kerajaan, kekayaan Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, yang ideal sangatlah penuh, sedangkan realitanya sangatlah kurus. Setelah memastikan tidak ada yang tersisa, dia bersiap untuk berbalik. Pada saat ini, Zhao Jing dengan cepat melangkah maju dan berlutut tepat di depan Zhao Xian. Presiden Zhao, Anda adalah penyelamat saya, Zhao Jing. Jika Anda tidak bertindak hari ini, hidup saya pasti sudah berakhir. Terimalah rasa hormat saya. Setelah berkata demikian, dia bersujud kepada Zhao Xian. Melihat pihak lain terus bersujud, Zhao Xian mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Yang Mulia Zhou, tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya melakukannya dengan santai dan dengan sedikit usaha. Dan aku sangat membenci monster, bukan hanya untuk menyelamatkan Yang Mulia. Zhao Xian terkekeh. Mendengar ini, Zhao Jing merasa semakin bersalah. Malu. Presiden Zhao sangat baik, tetapi saya, Zhao Jing, masih menyembunyikan identitas saya. Saya benar-benar malu. Di masa depan, Presiden Zhao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, datanglah saja kepada saya. Selama saya, Zhao Jing, dapat melakukannya, saya akan melakukan apapun, apakah itu berarti mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api. Zhao Jing menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Xian tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berkata, Yang Mulia, tidak perlu bersikap seperti ini. Anda adalah pangeran dari dinasti Jingyue. Beraninya aku membiarkan Anda menaiki gunung pedang dan lautan api. Mendengar ini, Zhao Jing tampak sedih dan berkata, Pangeran, apakah Ketua Zhao menganggapku seperti pangeran dinasti sekarang? Seorang pangeran dari sebuah dinasti memiliki seorang tetua untuk melindungi tahu. Berbicara tentang ini, Zhao Jing tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Melihat ini,
Zhao Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia, Anda sangat malu. Zhao Jing tidak menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan kisahnya. Ternyata Zhao Jing adalah anak tidak sah dari kaisar dinasti Jingyue. Hanya saja bahkan sang kaisar sendiri tidak mengetahui hal ini. Kaisar dinasti Jingyue saat ini memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya sendiri. Ia sering keluar untuk mencari bunga dan wanita cantik, dan terkadang menunjukkan belas kasihan. Ibu Zhao Jing adalah benih naga yang secara tidak sengaja tertinggal saat ia sedang mencari bunga dan pohon willow. Kemudian, Zhao Jing lahir, dan ibu Zhao Jing ingin membawa Zhao Jing untuk mencari kaisar. Akibatnya, dia diisolasi. Adapun status Zhao Jing sebagai pangeran tidak pernah diakui. Kondisi keluarga ibu Zhao Jing pas-pasan, dan ia menjadi semakin lemah dan sakit setelah melahirkan Zhao Jing. Akhirnya, ketika Zhao Jing berusia 15 tahun, dia mengantar Hexi ke barat. Ibunya meninggal, dan Zhao Jing juga mengetahui identitasnya. Entah mengapa, istana kekaisaran juga tampaknya mengetahui identitas Zhao Jing, tetapi tetap tidak mengakuinya kepada dunia luar. Mereka hanya mengirim seorang ayah mertua untuk menyediakan berbagai sumber daya pelatihan bagi Zhao Jing. Tetapi Zhao Jing yakin bahwa dinasti tersebut telah menyakiti ibunya, jadi dia menolak semua sumber daya dan meninggalkan dinasti Jingyue, bersumpah untuk terus menjadi lebih kuat dan menggulingkan dinasti Jingyue untuk melampiaskan amarahnya pada ibunya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk sekadar berlatih kultivasi? Meskipun bakat kultivasi Zhao Jing tidak buruk, tetapi sekarang di usia 20-an, tingkat kultivasinya masih hanya lapisan ke-6 alam kekosongan yang menghancurkan. Meskipun ia ingin melarikan diri dari identitasnya sebagai pangeran dinasti kekaisaran, berita itu tetap menghilang dan diketahui banyak orang yang berminat. Hasilnya, perjalanannya lancar tanpa kendala apapun. Tetapi dia merasa sangat muak dengan hal itu dan pergi jauh-jauh ke kota Hayun. Tanpa diduga, ia malah menjadi sasaran iblis kerajaan, dan saat itulah kejadian sebelumnya terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Jing, Zhao Xian juga sedikit sedih. Pengalaman Zhao Jing dapat dianggap penuh dengan liku-liku. Tetapi, gulingkan dinasti. Ini sungguh berani untuk dipikirkan. Memikirkannya, Zhao Xian sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya sedikit berbinar. Penglihatan. Tidak perlu operasi atau laser lagi. Bantuan untuk mata. Pelajari lebih. Apakah kamu yakin ingin menggulingkan dinasti Jingyue? Zhao Xian tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Zhao Jing tertegun sejenak, tidak mengetahui arti pertanyaan Zhao Xian. Namun dia tetap mengangguk, wajahnya penuh kebencian. Jika bukan karena dinasti Jingyue, dan jika bukan karena kekejaman ayah kaisarku, ibuku tidak akan pernah sakit dan meninggal. Memikirkan hal ini, Zhao Jing mengepalkan tangannya dan membenci ayah kaisarnya hingga ke titik yang amat sangat. Miliki ambisi. Zhao Xian menyipitkan matanya dan berkata, apa maksud Presiden Zhao dengan menanyakan pertanyaan ini? Zhao Jing bertanya dengan bingung. Zhao Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tanyakan saja." Zhao Jing bahkan makin bingung, tetapi tidak meneruskan bertanya. Tetapi pada saat ini, Yunlu berjalan ke arah Zhao Xian dan segera memberi hormat. "Guru Yunlu dari Pavilion Guntur Ungu. Apakah Anda Tuan Zhao Xian, Presiden Kamar Dagang King Yun?" Yun Luyan tersenyum pada Yan Yan, tanpa ada kesan sebagai seorang puncak alam raja. Tampak sangat santai. Hal ini mengejutkan Ho Yun. "Orang baik. Kapan Master Pavilionmu masih memiliki wajah seperti ini?" "Belajar banyak. Tetapi ketika saya berpikir tentang menghadapi Zhao Xian itu normal. Ternyata itu adalah Master Yun Pavilion yang sudah lama aku kagumi. Permisi, ada apa?" Zhao Xian bertanya sambil menangkupkan tangannya sedikit. Yun Lu tersenyum lembut dan berkata, "Sudah lama saya mendengar bahwa Tuan Zhao memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika Kamar Dagang King Yun putus asa,
dia mampu membalikan keadaan dan membunuh Xiang Yuntian, tetua agung dari sekte Haoyu. Sekarang setelah dia melihatnya, dia memang seorang pahlawan muda. Sejujurnya, Xiang Qianqian adalah putriku. Yunlu bukan berarti menutup-nutupi, tetapi berarti bermurah hati. Mendengar ini, Zhao Xian tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Ibu Xiang Qianqian? Bukankah itu berarti Xiang Ming adalah suaminya? Orang baik. Dia tahu kemampuan Pavilion Zilei. Bahkan jika Anda melihat dinastian agung, mereka semua adalah sekte besar yang dapat menduduki peringkat 10 besar. Mendadak, sekte Haoyu ternyata masih punya paha ini. Hanya saja Yunlu tiba-tiba muncul. Mungkinkah dia sedang mencari masalah? Tetapi, kelihatannya tidak banyak. Yunlu tampaknya telah mengantisipasi keraguan Zhao Xian. Dia menutup mulutnya dan tersenyum lembut, memutar pinggangnya yang lembut untuk mendekati Zhao Xian. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Meskipun Xiang Ming dan saya dikenal sebagai suami istri, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kau membunuh mereka sebelum terlambat bagiku untuk bahagia. Terlebih lagi, jika aku benar-benar ingin mengatakannya, aku harus menjadi orang yang menghancurkan sekte Haoyu. Mendengar ini, Zhao Xian tiba-tiba mengerti. Tidak heran tidak ada seorang pun di sana ketika kami pertama kali menaiki sekte Haoyu. Tetapi ternyata Yunlu telah mengurus mereka semua. Memikirkan hal ini, Zhao Xian mendesah dalam hati. Cara wanita ini sungguh kejam. Kekuasaan di pihak suaminya akan hancur kapan saja. Begitu ya? Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Master Yun Pavilion. Zhao Xian menangkupkan tangannya sedikit dan berkata dengan sangat sopan. Anda bercanda Tuan Zhao. Itu hanya usaha kecil. Sebaliknya, kali ini Tuan Zhao mengambil tindakan untuk membunuh monster kerajaan, tetapi dia menyelamatkan nyawa semua biksu di kota Haiyun. Tentu saja, itu termasuk saya. Berbicara tentang ini, suara Yunlu penuh pesona. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan seperti ini. Tuan Zhao, bagaimana menurutmu aku harus membalas budimu? Bab ke-98. Bab 98, aku melepas celanaku, hanya itu? Apakah kamu yakin ingin membalas budiku? Zhao Xian melirik Yunlu secara khusus, dengan senyum jahat di bibirnya. Yunlu tersenyum saat melihat ini. Tentu saja, selama Tuan Muda Zhao bersedia, aku, Tuan Pavilion, akan patuh melakukan apapun yang dia lakukan. Meskipun. Saat berbicara, Yunlu mengedipkan mata pada Zhao Xian dan sengaja menghentikan nada bicaranya. Melihat kejadian itu banyak pendeta yang geram dan pandangan matanya penuh dengan rasa iri. Lagi pula, meskipun Yunlu dianggap sebagai wanita yang sudah menikah, bentuk tubuh dan penampilannya sangat bagus dan penuh pesona. Selain itu, Yunlu adalah penguasa Pavilion Guntur Ungu dan penguasa puncak alam raja. Jika saja aku dapat menahan keindahan ini. Waduh, ini sungguh tidak indah. Huo Yun di samping terlihat relatif tenang saat melihat pemandangan ini. Dia mungkin mengerti apa yang dimaksud Master Pavilion. Jadi saya tidak berani mengatakan apapun yang dapat mengganggu rencana Master Pavilion. Dan ketika saya mendengar Yunlu mengatakan ini, karena Master Pavilion Yun berkata demikian, aku tidak akan bersikap sopan. Kata Zhao Xian sambil menjilati bibirnya yang pecah-pecah. Sepertinya saya akan memulainya. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Yunli tampak malu-malu. Memilih? Itu tidak perlu. Karena sekte Haoyu dihancurkan olehmu dan kau ingin membalas budi padaku, maka berikanlah kepadaku semua sumber daya yang ditinggalkan oleh sekte Haoyu. Lagi pula, aku lebih suka harta karun. Aku tidak akan membicarakan tentang kelas atas. Pasti ada banyak harta karun kelas menengah di Pavilion Zilei. Aku tidak menginginkan lebih. Aku akan memberimu 1.000 atau 800. Jika kamu memiliki kelas atas adalah harta karun kelas atas, jadi itu lebih baik. Begitu Zhao Xian membuka mulutnya, kata-katanya melesat keluar seperti rentetan bola meriam. Setelah mengatakan ini,
semua orang yang hadir menatap kosong. Semua biksu bahkan lebih terkejut lagi. Aku bahkan melepas celanaku. Kau bilang kau menginginkan bayi tapi bukan wanita? Itu saja? Jika kau menangkap penguasa pavilion lain, apakah semua harta di tubuhnya dan harta pavilion Zile menjadi milikmu? Para biksu yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa memukul dada mereka secara diam-diam, merasa bahwa Xiao Xian sedang menyia-nyiakan sumber daya dan membuang-buang kesempatan. Tentu saja, mereka hanya memikirkannya dalam hati. Bukannya mereka belum pernah melihat kekuatan Zhao Xian sebelumnya, mereka tidak punya nyali untuk mengatakan kata-kata ini dengan lantang, jadi mereka mengeluh dalam hati. Di sisi lain, Yunlu juga tercengang. Dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Aku sudah lama memamerkan pesonaku, dan kau bilang kau menginginkan bayi? Dan harta karun kelas menengah? Apakah menurutmu aku, Pavilion Zilei, seorang pedagang grosir? Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia jelas sekali sedang marah. Tetapi mengingat kekuatan Zhao Xian, dia tidak berani meledak gegabah, jadi dia hanya bisa tertawa 2 kali. Ini, Tuan Zhao bercanda. Tidak apa-apa menyerahkan sumber daya sekte Haoyu kepadamu. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi harta karun kelas menengah ini, bukannya aku tidak ingin memberikannya. Alasan utamanya adalah karena ada begitu banyak harta karun kelas menengah sehingga bahkan aku, Pavilion Zilei, tidak dapat memberikannya. Mendengar ini, Zhao Xian hanya menatap Yunlu. Jika Anda tidak punya 1.000 atau 800, 1 atau 200 pun tidak apa-apa. Saya tidak serakah. Yunlu tersedak sekarang. Harta karun kelas menengah. Meski dia tidak mengatakan punya banyak di pavilion guntur ungu, dia punya 1 atau 200 keping. Kuncinya adalah bahwa 200 harta karun kelas menengah ini tidak bisa benar-benar digunakan untuk menjilat Zhao Xian, bukan? Lalu akankah dia, Pavilion Zilei, terus berkembang? Ketika sedang memikirkannya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah perhitungan cepat dalam benaknya, tiba-tiba matanya bersinar terang. Jika aku benar-benar mengeluarkan 100 atau 200 keping, aku khawatir Pavilion Zilei ini tidak akan mampu mengurusnya. Jika Tuan Zhao tidak keberatan, saya dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan setidaknya 100 harta karun kelas menengah untuk Tuan Zhao. Penglihatan. Tidak perlu operasi atau laser lagi. Bantuan untuk mata. Pelajari lebih. Yunlu berkata perlahan, seolah dia sudah mengambil keputusan. Mendengar ini, Huoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. 100 keping harta karun kelas menengah? Ini adalah nilai kekayaan bersih rata-rata Pavilion Zilei mereka. Dia segera melangkah maju dan ingin membujuk. Namun Yunlu melambaikan tangannya dan menyela. Zhao Xian juga menatap Yunlu dengan sedikit terkejut. Awalnya ia membuka mulutnya untuk meminum embun. Bagaimanapun, sejak Yunlu menggunakan perangkap madunya padanya, dia merasa bahwa wanita ini tidak bermaksud baik. Jadi, saya tidak berencana membuat kesepakatan apapun lagi dengannya. Tapi saya tidak menyangka. Pihak lain sebenarnya berencana mengeluarkan 100 harta karun kelas menengah untuk menjilatnya. Dia menyipitkan matanya dan mengamati Yunlu lebih dekat. Sepertinya wanita ini sangat percaya padaku. 100 keping harta karun kelas menengah. Jika Anda tidak menginginkannya secara gratis, Zhao Xian tentu saja tidak akan sopan. Kalau begitu, atas nama Kamar Dagang King Yun, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Pavilion Yun terlebih dahulu. Zhao Xian tersenyum dan memegang tangannya. Dia masih membutuhkan banyak harta. Karena rencana lanjutannya membutuhkan banyak harta, dan dia tidak memiliki cukup harta untuk saat ini. Setelah mendengar kata-kata Zhao Xian, Yunlu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tenang saja, Tuan Zhao, dalam waktu 1 bulan, aku akan mengirimkan 100 harta karun kelas menengah kepadamu. Dia takut Zhao Xian masih akan menolak. Itu benar-benar akan membuat wajah panas pada pantat dingin. Tetapi karena Zhao Xian menerimanya, segalanya mudah dikatakan.
Bisnis ini benar-benar menguntungkan. Lagi pula, dilihat dari kemampuan Zhao Xian saat ini, Zhao Xian dapat melampaui level dan membunuh monster alam kekaisaran. Jika berjalan sesuai harapannya, tidak akan lama lagi Zhao Xian dapat meninggalkan dinastian dan pergi ke dunia yang lebih luas. Pada saat itu, memang benar bahwa laut cukup luas bagi ikan untuk melompat, dan langit cukup tinggi bagi burung untuk terbang. Saat itu, Zhao Xian pasti akan menjadi eksistensi yang amat menakutkan, dan dinastian semata tidak akan berarti apa-apa. Adapun 100 harta karun kelas menengah ini, bahkan bukan bulu. Sayang sekali Zhao Xian tidak menyukaiku. Kalau tidak akan ada masalah seperti ini. Yunlu mendesah dalam hatinya. Ide awalnya adalah menikahi Zhao Xian dan menjadi wanita Zhao Xian, sehingga jika Zhao Xian melompati pintu naga, dia juga bisa menikmati berkahnya. Sayang sekali. Ngomong-ngomong, Qian Nazi juga tampaknya punya pikiran tentang Zhao Xian, tapi aku tidak tahu apakah Zhao Xian punya pikiran tentang Qian. Yunlu berpikir dalam hati. Dia tidak ingin melepaskan paha tebal Zhao Xian. Begitu Yunlu mundur, Yan Min, Han Xinlan dan Chu Deshen melangkah maju dan membungkuk sedikit kepada Zhao Xian. Presiden Zhao, saya adalah tetua pelindung putri ketujuh dinastian, Han Xinlan. Saya adalah tetua pelindung Tao dari dinastian, Chu Deshen. Saya sudah lama mendengar tentang ketua Zhao. Saat saya bertemu dengannya hari ini, saya memang seorang pahlawan muda. Yan Min tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal ini sengaja dilakukan oleh Han Xinlan, karena takut Yan Min akan menyinggung Zhao Xian dengan mengatakan hal yang salah. Jangan menjilatnya dan malah berakhir menjadi musuh. Itu akan menjadi kerugian kecil tetapi kerugian besar. Kalian berdua yang lebih tua, dipersilakan. Zhao Xian sedikit melengkungkan tangannya. Saya pikir Presiden Zhao tampaknya sangat tertarik pada semua jenis harta karun. Raja yang memiliki banyak harta karun. Mengapa Presiden Zhao tidak ikut dengan kami menemui Raja Yan untuk melihatnya? Han Xinlan berkata dengan gembira. Zhao Xian menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku akan sangat sibuk lain kali, dan aku tidak akan bisa pergi untuk saat ini. Mendengar ini, Han Xinlan tiba-tiba tampak kecewa. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati Zhao Xian, dan akan lebih baik jika Yang Mulia Raja Yan datang sendiri. Ini lebih mungkin terjadi. Tapi Zhao Xian mengatakan ini. Tampaknya tidak ada peluang. Bab ke-99. Bab 99, semuanya berakhir, rencana Zhao Xian. Meskipun mereka gagal membawa Zhao Xian ke ibu kota Raja Yan, kedua tetua pelindung itu tetap dengan enggan mengeluarkan beberapa harta karun yang bagus dan memberikannya kepada Zhao Xian. Bagaimanapun, Zhao Xian menyelamatkan hidup mereka kali ini. Juga pantas untuk mengeluarkan harta karun tersebut sebagai ucapan terima kasih. Presiden Zhao, ini adalah pil penghancur raja. Jika Anda tidak bertindak hari ini, bukan hanya saya, tetapi juga putri ketujuh akan binasa seperti ini. Terimalah ramuan ini. Saat aku kembali ke ibu kota Raja Yan, Yang Mulia Raja Yan akan datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Han Xinlan menyerahkan pil pewang kepada Zhao Xian. Zhao Xian tidak sopan saat melihat ini. Penatuahan tertarik. Dia mengangguk dan menerima. Pil Raja Pemecah ini awalnya didiskon di pelelangan, tetapi diambil oleh Xiao Muran. Zhao Xian awalnya berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memecahkan pil raja. Tanpa diduga, saya mendapatkannya. Meskipun pil raja patah tidak sebaik pil raja mendalam dalam hal meningkatkan bakat fisik, pil itu merupakan harta langka bagi mereka yang berada di puncak alam kekosongan hancur untuk menerobos alam raja setelah meminumnya. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Chu Deshen di sisi lain juga segera mengeluarkan harta karun dari cincin penyimpanan. Presiden Zhao, ini adalah token khusus. Konon, token ini adalah kunci menuju wilayah rahasia di kerajaan kekaisaran. Namun, saya terlalu lemah untuk mengetahui rahasianya.
Mengapa tidak memberikan pedang kepada seorang pahlawan? Dengan kemampuan Presiden Zhao, mungkin saya bisa mengetahui rahasianya. Saya tidak membawa banyak harta, dan saya kekurangan uang. Saya harap Presiden Zhao tidak akan menyukainya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Deshen, Zhao Xian mengambil token giok dari tangannya dengan penuh minat. Token itu terasa dingin dan tampaknya sangat keras. Luar biasa pada pandangan pertama. Penatua Chu, yang saya pedulikan bukan kesopanan, tapi kasih sayang. Melihat Zhao Xian menerima kedua harta itu, mereka berdua tidak tinggal di sini. Bagaimanapun, apa yang terjadi kali ini terlalu penting. Mereka juga perlu mengirim berita itu kembali ke ibu kota Rajayan, dan pada saat yang sama, mereka juga perlu mengawal putri ketujuh kembali dengan selamat. Maka dia pun segera meninggalkan kota Hayun tanpa berhenti lagi. Bahkan para tetua kerajaan dinastian telah pergi. Yunlu awalnya ingin tinggal dan mencari peluang. Tanpa diduga, Zhao Xian tersenyum dan mulai mengeluarkan perintah pengusiran. Tidak ada jalan lain, Yunlu hanya bisa membawa Huo Yun dan meninggalkan kota Hayun. Adapun Xiao Muran, tampaknya setelah insiden berakhir, yang lain sudah pergi. Bahkan tidak menyapa Zhao Xian. Zhao Xian juga tidak memperhatikan hal ini. Lagi pula, masih banyak hal yang tersisa untuknya. Terlalu sibuk sekali. Segala sesuatunya berakhir. Para biksu dari tempat lain yang datang dari jauh juga kembali ke rumah. Bagi mereka, hari ini hanyalah akibat bencana. Ada banyak hal untuk dibicarakan setelah makan. Beberapa biksu tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di kota Hayun dan ingin menunggu pelelangan berikutnya dimulai. Lagi pula, lelang tingkat ini yang diadakan oleh Kamar Dagang Qingyun jarang terjadi bahkan di Dinastian Agung. Jika Kamar Dagang Qingyun diadakan lagi lain kali, mudah untuk melewatkannya jika jaraknya terlalu jauh. Tentu saja, Zhao Xian sama sekali mengabaikan hal-hal ini. Dia menelpon Tetua Li dan Chu Wangqing. Setelah lelang ini, kemampuan lelang Chu Wangqing diakui oleh Zhao Xian. Gadis ini memang sangat cakap. Dia berencana untuk membiarkan Chu Wangqing menjadi juru lelang kerajaan di Kamar Dagang Qingyun untuk sementara waktu. Tentu saja, premisnya adalah gadis itu bersedia. Namun, setelah mendengar bahwa Zhao Xian mengundangnya untuk menjadi juru lelang kerajaan di Kamar Dagang Qingyun, Chu Wangqing sangat gembira hingga dia hampir pingsan. Setelah kejadian ini, reputasi Kamar Dagang Qingyun pasti dapat terdengar di seluruh Dayan. Pada saat itu, bahkan sekta-sekta teratas dan bahkan keluarga kerajaan dinastian akan memuji Kamar Dagang Qingyun. Dia adalah orang yang beruntung karena bisa bergabung dengan Kamar Dagang Qingyun dan menjadi juru lelang kerajaan. Tentu saja bersemangat. Benar-benar tidak mungkin untuk mengatakan tidak. Masalah di pihak Chu Wangqing telah diselesaikan. Zhao Xian meluangkan waktu untuk mencari Jian. Beri dia ramuan bebas kotoran. Karena kultivasi Xian terlalu lemah, dia hampir sama seperti manusia biasa, dan sangat mudah lelah saat berhadapan dengan sesuatu. Efisien. Tidak diperlukan operasi atau laser lagi. Bantuan untuk mata. Pelajari lebih. Setelah pil wushu memasuki perutnya, Zian langsung menerobos ke alam pengumpulan pil 3 hari kemudian. Meskipun levelnya tidak tinggi, Zian sangat mengagumi Zhao Xian. Zhao Xian memberinya ramuan yang sangat berharga itu tanpa berpikir panjang. Hal ini membuat Zian menjadi lebih hormat dan setia kepada Zhao Xian. Tentu saja, Zhao Xian datang ke Xian tidak hanya untuk memberinya pil, tetapi juga untuk menangani masalah penting yang memerlukan penanganan Xian. Zhao Xian memberitahu Jian kebutuhannya. Xian juga terkejut setelah mendengar ini. Presiden, apakah Anda berencana untuk membuka cabang di seluruh dinastian? Setidaknya 30 cabang. Dan setiap cabang harus mengadakan lelang. Xian membuka mulutnya. 30 cabang mengadakan lelang bersama. Bisakah Kamar Dagang Qingyun menemukan begitu banyak harta karun? Anda tidak bisa begitu saja mengambil barang rongsokan dan menganggapnya sebagai barang murahan, bukan? Itu akan menghancurkan reputasi Anda.
Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Tanpa diduga, Zhao Xian telah mengantisipasi pikirannya. Dialah orang pertama yang berbicara. Tidak terlalu merepotkan. 30 cabang, 1 atau 2 harta yang baik di setiap cabang sudah cukup. Kalau begitu, pasti ada sekitar 60 harta karun, kan? Ini bukan jumlah uang yang sedikit. Xian tidak bisa menahan rasa takjubnya. Kami tidak kekurangan uang sekarang. Dan beritanya bisa disebarkan. Selama bayinya memenuhi standar, semua orang dipersilakan datang dan melelangnya. Zhao Xian berkata perlahan. Mendengar ini, Xian tampak berpikir dan mengangguk perlahan. Jika memang begitu, Anda memang bisa mencobanya. Dengan cara ini, reputasi kamar dagang Qingyun kita secara bertahap akan menyebar ke dunia luar sebagai dinastian. Pada saat itu, bahkan akan menarik orang-orang kuat dari dinasti lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh kamar dagang Qingyun kami. Tuan Presiden, ini langkah yang luar biasa. Xian memuji. Zhao Xian memutar matanya. Kentut sekali. Alasan utama mengapa ia bersusah payah memiliki begitu banyak cabang dan mengadakan lelang adalah karena ia ingin memanen world system tersebut. Pokoknya, kalau dia bisa mengeluarkan 1 atau 2 harta karun, dia bisa mendapat hadiah sistem. Lebih baik tidak mengejar evaluasi, tetapi hanya mengejar kuantitas. Dapatkan harta karun dari berbagai hadiah sistem. Kumpulkan lebih banyak harta untuk dirimu sendiri. Bayi-bayi ini. Mungkin itu tidak banyak berguna baginya sekarang. Ketika dia meninggalkan dinastian dan pergi ke dunia yang lebih luas di masa depan, dia akan memainkan peran yang sangat penting. JN segera membuat pengaturan sesuai dengan tujuan Zhao Xian. Zhao Xian tidak khawatir penjahat akan menargetkan mereka. Setelah pelelangan terakhir, kota Hayun sendiri menarik banyak pusat kekuatan Shadow Void Realm untuk tinggal. Mereka sangat merindukan kamar dagang Qingyun. Dia hanya menyampaikan pesan singkat bahwa dia ingin merekrut orang-orang kuat dari Shadow Void Realm. Para ahli alam penghancur kekosongan ini menyerbu maju. Pertarungan itu berdarah. Kelompok orang-orang kuat ini akan ditugaskan ke cabang-cabang ini ketika saatnya tiba. Keamanan benar-benar terjamin. Terlebih lagi, dengan reputasi kamar dagang Qingyun saat ini, dia yakin tidak banyak orang yang berani mengambil tindakan. Setelah menyelesaikan urusan cabang, Zhao Xian meluangkan waktu untuk kembali ke kota Mingyu. Dia memberikan masing-masing 1 pil wumu yang telah disiapkan kepada Paman Chan Shulin, Tetua Zhu, dan Zhao Ming. Mereka berempat pada awalnya tidak menginginkannya, karena mereka mengira mereka menyia-nyiakan ramuan itu. Namun pada akhirnya, dia menelannya atas desakan Zhao Xian. Kemudian, 3 hari lagi telah berlalu, dan tingkat kultivasi keempat orang itu telah menembus alam pengumpulan dan Zhao Ming, di bawah pengaruh pil wushu ini, langsung menerobos ke lapisan kelima alam Judan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhao Xian kembali ke kota Hayun. Setelah pelelangan, ia menghabiskan hampir 10 hari berkeliling, mengubah sampah menjadi harta karun sebanyak 75 kali. Dia juga berencana untuk mencoba beberapa hal yang sementara tidak digunakan. Tetapi saat dia baru saja bersiap-siap, Tetua Li berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi.